Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Tentu perkataan Hyunmin sangat membuat Sunhee kepikiran, sampai Sunhee nggak bisa tidur. Sunhee lalu memutuskan untuk pergi ke kamar yang ditanya oleh Hyunmin. Sunhee sepertinya juga nggak tahu kamar itu untuk kamar apa. Tapi saat hendak menguping ke dalam kamar itu, Sunhee mendengar sebuah suara yang membuat Sunhee pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Hyunwoo mendatangi Sunhee dan menanyakan apakah ada sesuatu antara Kyungho, Sunhee, dan Suyeon yang tidak Hyunwoo ketahui. Hyunwoo juga menawarkan bantuan apapun yang Sunhee perlukan jika Sunhee membutuhkannya. Sunhee lalu meminta agar Hyunwoo menemaninya untuk meminta izin kepada guru agar mereka dapat pulang lebih awal. Ternyata Sunhee dan Hyunwoo pergi menuju ke rumah Sunhee. Sunhee segera bergegas mencari kunci untuk membuka kamar misterius itu. Saat mendapatkan kunci dan hendak membuka pintu kamar itu, Sunhee jadi ingat ketika dulu sewaktu Sunhee kecil, ayahnya pernah memperingatkan agar Sunhee tidak boleh memasuki kamar misterius itu. Dari sejak itulah Sunhee nggak pernah memasuki kamar itu. Tapi sekarang Sunhee udah keburu penasaran dengan perkataan Hyunmin kemarin. Jadi dia mencoba masuk ke kamar itu dengan kunci yang dimilikinya. Namun sayangnya Sunhee tidak bisa membuka kamar itu. Sehingga dia membutuhkan Hyunwoo untuk membantu Sunhee masuk ke kamar misterius itu lewat luar rumah. Dari jendela kamar itu menggunakan tangga. Saat Sunhee sedang memanjat ke jendela kamar itu, ayah Sunhee tiba-tiba pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat Sunhee dan Hyunwoo panik. Dan untuk melindungi Sunhee agar nggak ketahuan ayahnya, Hyunwoo mengalihkan perhatian ayah Sunhee dengan berjoget-joget ria. Gak lama kemudian, ibu Sunhee juga sampai ke rumah dan bingung karena melihat Hyunwoo menari begitu. Karena Hyunwoo semakin terdesak, Hyunwoo kemudian berpura-pura terjatuh. Tapi untungnya, Sunhee udah masuk ke dalam kamar misterius itu. Kamar itu seperti kamar seorang anak laki-laki. Dan Sunhee melihat sebuah foto yang kita belum tahu foto apa itu. Ketika ibu dan ayah Sunhee masuk ke dalam rumah untuk menemui Sunhee, mereka tidak dapat menemukannya. Ayah Sunhee kemudian berniat untuk mencari Sunhee di kamar misterius. Tapi tiba-tiba Sunhee keluar dari kamar mandi, lalu menyapa kedua orang tuanya. Sunhee berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Unju tetap curiga kepada Sunhee, sehingga dia memeriksa kamar mandi. Memang benar kamar mandi basah, tapi tidak ada baju kotor yang Sunhee taruh, yang menandakan Sunhee telah bohong kepada kedua orang tuanya itu. Saat Unju menyiapkan makan malam, Sunhee menanyakan apakah alasan ayah dan ibunya tidak pernah menemui kerabat mereka. Apakah karena mereka mengadopsi Sunhee? Sunhee juga menambahkan, kenapa orang tuanya mengadopsi dirinya, bukan anak yang lebih muda atau anak laki-laki. Ibu Sunhee sedih mendengar hal itu, dan Sunhee pun lalu pergi ke kamarnya dengan menangis. Kemudian Unju menceritakan hal ini kepada suaminya, tapi suaminya bilang kalau mereka harus tetap merahasiakannya dan melanjutkan rencana mereka. Tanpa mereka ketahui, Sunhee tengah menguping pembicaraan mereka dari luar pintu kamar mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Sunhee bergegas pergi ke suatu tempat. Karena khawatir melihat Sunhee, Hyunwoo pun terus menemaninya. Walaupun Hyunwoo tidak tahu kemana Sunhee akan pergi dan ada apa dengan Sunhee dari kemarin. Sunhee dan Hyunwoo akhirnya tiba di sebuah rumah. Seorang pria tua pun menghampiri mereka. Pria ini bernama Pak Kim. Dan setelah Pak Kim mengetahui kalau itu adalah Sunhee, Pak Kim pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk masuk. Hyunwoo kemudian bertanya, ini rumah siapa sih? Kok kayak istana gini? Sunhee lalu mengatakan kalau ini adalah rumah neneknya. Pada saat yang sama, si nenek akhirnya keluar untuk menemui mereka. Dan dengan perasaan kesal, dia menolak dipanggil nenek oleh Sunhee, lalu menyuruh Sunhee untuk keluar dari rumahnya. Sunhee kemudian mengeluarkan sebuah foto yang diambil dari kamar misterius itu, dan menanyakan kepada neneknya siapa remaja laki-laki di dalam foto itu. Di dalam foto itu ada foto ayah ibu Sunhee, seorang remaja laki-laki dan nenek Sunhee. Melihat foto itu, nenek Sunhee malahan berteriak dan mengatakan untuk apa Sunhee tahu. Sunhee kan bukan keluarga mereka yang sesungguhnya. Tapi Sunhee terus mengatakan kalau dia ingin tahu kenapa ayah ibunya begitu merahasiakan tentang keberadaan anak laki-laki itu. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Sunhee, neneknya itu terus berteriak, mengusir Sunhee bahkan memecahkan vas bunga agar Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo yang mendengar dan melihat semua ini tentu kebingungan. Tapi dia segera membawa Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo juga mengatakan kalau sepertinya setelah kedatangan Suyeon ke sekolah mereka, semuanya mulai menjadi kacau. Hyunwoo meminta agar Sunhee menceritakan kepadanya tentang semua ini. Tapi Sunhee bilang kalau dia juga belum memahami semua ini. Walaupun begitu, Hyunwoo tetap meminta agar Sunhee mengandalkannya jika Sunhee membutuhkan bantuan apapun itu. Hyunwoo bersedia untuk membantunya. Sunhee pun menyetujuinya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Sunhee masih kecil. Saat itu, Sunhee berulang tahun, dan orang tuanya memberikan hadiah sebuah buku diary. Suatu hari, Sunhee pulang dari sekolah dengan tampang cemberut. Mengetahui hal ini, kedua orang tua Sunhee diam-diam membaca buku harian Sunhee. Dan di sana, Sunhee menulis kalau seorang temannya bernama Gyeongmi mengejeknya.
karena Sunhee bukanlah anak kandung keluarga itu. Keesokan harinya, Gyeongmi nggak masuk sekolah. Ada yang bilang kalau Gyeongmi pindah sekolah. Ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi terluka parah. Ada juga yang bilang kalau ayah Gyeongmi meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi meninggal dong. Waduh, serem banget deh asli ini orang tua Sunhee ya. Kembali ke saat ini, ketika Sunhee sedang pergi bersama dengan Hyunwoo. Ayah dan ibunya masuk ke kamar Sunhee untuk membaca buku diari Sunhee. Di buku diari itu tertulis kalau Sunhee sepertinya dapat mempercayai Hyunwoo. Sunhee dan Hyunwoo lalu pergi ke taman. Sunhee mulai menceritakan apa yang terjadi saat hari dia mendengar suara teriakan di rumah Gyeongho. Sunhee pun masuk ke dalam rumah Gyeongho dan menemukan Gyeongho dan Suyeon. Saat itu Suyeon sedang memegang pisau. Suyeon dengan marah berlari ke arah Sunhee dan mencoba untuk menusuknya. Tapi Gyeongho yang tertikam karena mencoba untuk melindungi Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, kalau gitu Suyeon dong yang membunuh Gyeongho. Kita harus laporin ke polisi nih, karena bisa jadi Suyeon juga yang membakar rumah Gyeongho. Tapi Sunhee berkata, kalau mereka tidak bisa melaporkannya kepada polisi, karena masih ada hal yang harus Sunhee pastikan terlebih dahulu. Dan hanya sejauh ini yang bisa Sunhee ceritakan kepada Hyunwoo. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee tiba-tiba mendapatkan pesan dari nomor asing, yang mengatakan, Sunhee, ini Suyeon. Aku sekarang sedang berada di luar sekolah. Bisa nggak kamu keluar sebentar? Bersamaan dengan bel sekolah yang berbunyi, Sunhee segera bergegas keluar sekolahnya, berharap dia dapat menemui Suyeon. Ayo, tebak-tebak buah manggis. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang tua Sunhee dan kenapa mereka sampai segitunya ya? Tulis di komen dan jangan lupa untuk saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.